Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, siswa SMP Negeri 2 Batu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ibu ucapkan selamat buat kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 2 Batu tahun pelajaran 2021-2022, yang mana saat ini kalian sedang mengikuti kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku, pada kegiatan MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang anti narkoba dan anti bullying. Sebelum pada materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Herlina Evi Dwistiawati, biasanya dipanggil dengan Ibu Herlina. Alamat Ibu ada di Jalan Imam Sujono, nomor 30, RT 4, RW 4, Bulukerto. Ibu mengajar bimbingan dan konseling, khususnya pada kelas 7. Baiklah, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu anti narkoba. Lebih tepatnya, Ibu mengambil tema tentang bahaya narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, zat, dan bukan tergolong makanan. Jika diminum, dihisap, atau ditelan, ataupun disuntikkan, dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak. Demikian pula fungsi vital organ tubuh lainnya. Narkoba ada berbagai macam jenis ya anak-anakku semuanya. Di antaranya macam-macam jenis narkoba itu ada opiat, ada ekstasi, ada sabu, ada ganja, dan masih banyak yang lainnya. Kalian tentunya pernah mendengar atau melihat di media massa bahwa anak-anak usia remaja sampai pada orang dewasa itu banyak yang terjerumus dengan narkoba. Sebenarnya apa yang menyebabkan mereka terjerumus? Itu banyak faktor ya anak-anakku semuanya. Di antaranya faktor yang pertama itu yang banyak adalah karena perpecahan unit keluarga. Perpecahan unit keluarga di sini mungkin ada yang orang tuanya bercerai sehingga jauh dari salah satu orang tua, bisa jauh dari ibunya atau jauh dari ayahnya. Bahkan tidak jarang juga ada yang karena perpecahan keluarga, anak sampai lari dari rumah atau jauh dari keluarga. Nah, di situ akhirnya biasanya anak tersebut lari pada yang namanya narkoba karena untuk pelampiasan. Yang berikutnya karena pengaruh iklan. Pengaruh iklan ini sering dijumpai bahwa ketika kalian membuka suatu media massa, di situ ada iklan
iklan-iklan yang menawarkan narkoba dengan berbagai macam jenis, yang akhirnya menjadi ketertarikan, akhirnya menjadi rasa penasaran yang membuat anak tersebut terjerumus dengan narkoba. Ada juga yang karena gaya. Karena gaya di sini biasanya karena ingin dianggap. Biasanya ini terjadi pada usia remaja. Ada juga yang karena ikut-ikutan, karena ada teman yang memakai, terus ditawarkan, dan karena rasa penasaran, akhirnya menjadi terjerumus pada narkoba. Ikut-ikutan ini juga biasanya terjadi pada anak kecil karena diiming-iming sesuatu sehingga anak tersebut menjadi tertarik, akhirnya mengenal yang namanya narkoba. Terus dampak dari narkoba itu apa saja? Dampak dari narkoba diantaranya sulit konsentrasi. Kenapa sulit konsentrasi? Karena orang yang sudah mengkonsumsi narkoba itu yang diserang adalah syaraf otaknya, ya. Nah, karena sulit untuk konsentrasi, kalau seorang pelajar biasanya akan mengakibatkan jadi malas belajar, malas dengan tugas-tugasnya, tidak pernah mendengarkan kata dari bapak ibu guru dan juga dari orang tua. Nah, karena malas belajar ini, tentunya di kelas dia akan dijauhi teman. Teman-teman ini tentunya adalah teman-teman yang baik yang tidak memakai narkoba. Nah, karena merasa dijauhi teman, jadi malas belajar, konsentrasinya sudah tidak ada atau sulit untuk konsentrasi, secara otomatis akan jauh dari kesuksesan, akan sulit untuk mencapai cita-citanya. Jadi, bagaimana cara mencegah penggunaan narkoba? Itu bisa dengan cara memperkuat pertahanan spiritual. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Di situ kalian akan kuat secara spiritual sehingga mampu untuk menolak ajakan-ajakan penggunaan narkoba. Bisa juga dengan banyak menggunakan waktu luang dengan keluarga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian banyak di rumah, gunakan waktunya sebaik-baiknya dengan orang tua kalian, berkomunikasi dengan keluarga, sehingga jika mengalami masalah itu bisa diselesaikan atau dibicarakan dengan keluarga. Berikutnya, selektif dalam pergaulan. Harus bisa memilih dan memilah mana teman yang membawa energi positif buat kita, sehingga dapat berpengaruh baik pada diri kita dan tidak terjerumus pada narkoba. Tentunya jangan sampai mencoba, jangan sampai mencoba-coba yang namanya narkoba. Hilangkan rasa penasaran. Jika kalian memiliki hobi, salurkan hobi kalian dengan aktivitas yang positif. Bisa dengan berolahraga, mungkin dengan kesenian, ya. Di mana hobi itu akan kalian lakukan secara rutinitas di tiap harinya. Berikutnya, berpikirlah panjang.
Jadi ketika kalian akan melakukan sesuatu, berpikirlah panjang apa dampak dari apa yang kalian lakukan. Karena apa yang kalian lakukan itu jelas adalah untuk masa depan kalian. Jadi ingatlah dengan masa depan kalian, berpikirlah panjang agar kalian tidak terjerumus atau kalian bisa mencegah penggunaan narkoba. Baiklah anak-anakku, berikutnya kita akan mempelajari materi tentang bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan mencelakai atau membahayakan orang lain, baik secara fisik, secara verbal, ataupun secara emosional. Bullying secara fisik itu biasanya dilakukan dengan memukul atau mendorong. Jadi ketika kalian mungkin pernah mengetahui ketika di sekolah itu ada sekelompok siswa yang memukul atau mendorong salah satu siswa, itu merupakan bullying secara fisik. Secara verbal itu biasanya mengejek, ya, dengan mengejek-ejek teman sehingga teman merasa salah, merasa terpojok, merasa tidak punya teman. Itu merupakan bullying secara verbal. Ada juga bullying yang secara emosional, itu dengan memusuhi, mengajak teman untuk memusuhi salah satu teman yang lainnya, sehingga teman tersebut merasa dirinya sendiri, tidak punya teman. Biasanya anak yang diperlakukan bullying itu akan menjadi minder, menjadi tidak mau sekolah, dan sebagainya. Kenapa bullying tidak keren? Ya, bullying itu tidak keren anak-anak. Kenapa bullying tidak keren? Karena bullying membawa dampak negatif bagi korbannya. Di antaranya, korban dari bullying itu biasanya mengalami gangguan mental. Bisa sensitif, bisa rasa marah yang meluap-luap, bisa juga depresi atau mengalami tekanan, atau juga rendah diri. Jadi tidak mau untuk bergaul lagi dengan teman yang lainnya. Bisa juga cemas, ya, karena rasa takut yang berlebihan, dia akan selalu cemas. Dampak dari bullying bagi korbannya juga bisa berdampak pada gangguan kesehatan. Karena adanya perlakuan kasar atau ucapan akan membuat dirinya tidak berminat untuk melakukan berbagai hal, termasuk makan, sehingga akan mengalami gangguan kesehatan. Bullying juga bisa membuat cedera secara fisik, ya, karena mungkin dipukul pada fisiknya, sehingga fisiknya akan menjadi cedera. Berikutnya, dampak bullying bagi korbannya itu juga bisa prestasi akademiknya menurun. Hal ini dikarenakan perlakuan bullying yang diterimanya membuat tidak fokus dalam belajar. Anak-anakku, semoga bullying itu tidak terjadi pada diri kalian, ya. Akan tetapi, jika kalian menjadi korban bullying, itu jangan takut. Tapi upayakan sesegera mungkin berbicaralah pada orang yang terpercaya. Tetap tegar dan berpikir positif. Hindari orang-orang yang bersikap buruk. Jadi kalau ada teman yang sudah pernah membuli kalian, ya, itu dihindari. Dihindari supaya kalian jauh dari sikap-sikap yang buruk. Bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu bahagia. Nah,
Untuk berikutnya, jika kalian melihat bullying di sekitar kalian, apa yang harus kalian lakukan? Ya, segeralah lapor. Ya, jika kalian melihat bullying, mungkin itu di sekolah, mungkin itu di jalan, mungkin itu di sekitar rumah kalian, itu segeralah lapor. Jika kalian melihat bullying di sekolah, sesegeralah mungkin untuk menemui Bapak Ibu guru untuk lapor kepada Bapak Ibu guru. Jika kalian melihat bullying itu di jalan atau mungkin di dekat rumah, itu segeralah melaporkan kepada orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa. Jadilah orang yang baik, khususnya bagi korban bullying. Bantulah korban. Jangan sampai kalian justru ikut-ikutan melakukan bullying. Karena biasanya yang terjadi kalau ada perlakuan bullying itu justru ditonton, kadang justru diadu. Ya, itu jangan sampai terjadi. Demikian anak-anakku semua, 2 materi yang Ibu sampaikan tentang anti narkoba dan anti bullying. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sebagai tugas pada materi kali ini, yaitu jelaskan bagaimana cara kalian dalam membangun sikap ketahanan diri dari pengaruh buruk narkoba dan bullying. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti kegiatan MBLS pada materi anti narkoba dan anti bullying. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.